Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazul Fadila dari kelas 11 1. Di sini saya akan membuat tugas video, tugas bahasa Indonesia tentang teks berita formal dan informal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bertemu dengan saya Nazul Fadila. Di sini saya akan menyampaikan berita formal tentang banjir terjang 28 desa di Aceh Tenggara, 4.843 jiwa terdampak. Banjir masih melanda wilayah Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Banjir pada sejumlah desa berlanjut sejak Kamis 17 Agustus 2023, membuat 4.843 jiwa terdampak. Namun tidak ada laporan warga terdampak yang mengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mencatat sejumlah 28 desa atau gampong yang tersebar di 5 kecamatan dilanda banjir. Populasi terdampak, BPBD mendata sebanyak 1.177 kakak atau 4.843 jiwa. Penanganan darurat telah diupayakan BPBD setempat sejak awal kejadian. Ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Senin 21 Agustus 2023. Pemkab Aceh Tenggara telah mendistribusikan bantuan 115 paket berupa makanan dan non-makanan. Selain itu, tim reaksi cepat BPBD memasang tenda untuk mengantisipasi apabila ada warga yang harus diungsikan ke tempat yang aman. BPBD juga memasang hidran umum di beberapa lokasi, sehingga warga dapat mengakses air bersih. Bencana ini menjadi perhatian forum koordinasi pimpinan daerah yang kemudian memantau dan meninjau langsung wilayah terdampak banjir. Personel BPBD berada di lokasi untuk bersiaga di lokasi terdampak. Di samping itu, mereka melakukan kaji kebutuhan dan berkoordinasi dengan aparat desa dan kecamatan terdampak. Sejumlah desa yang tersebar di 5 kecamatan yang masih tergenang banjir yaitu Desa Kutabulu, Lawe Hijau Metua, Lawe Hijau Gabungan, Lawe Hijau, Kuning 1, Kuteseri, Rikit, Pedesi, Pinding, Seperai, Pulau Perengge. Kemudian Terutung Payung Gabungan dan Terutung Payung Hulu di Kecamatan Bambel, Kecamatan Bukit Tusam. Desa terdampak yaitu Desa Darul Imami, Gumpang, Kuta Lingga, Penembak Bintang, Kuta Gehat, dan Maha Singkil. Banjir yang terjadi setelah hujan lebat mengguyur pada hari Kamis 17 Agustus malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat menyebabkan tanggul jebol dan debit air Sungai Lawe Kinga dan Alas meluap. Kerugian akibat banjir tercatat sebanyak rumah terendam 338 unit dan fasilitas pendidikan 2 unit. Banjir merusak lahan padi 350,50 hektar dan lahan jagung 53 hektar. BPBD juga melaporkan jembatan Lawe Hijau Ampera putus. BNPB mengimbau BPBD dan warga setempat untuk tetap waspada dan siaga apabila banjir mengalami ketinggian. BPBD diharapkan tetap menyiagakan personel apabila warga membutuhkan pertolongan dan evakuasi. Perakiraan cuaca di Aceh Tenggara masih berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga 2 hari ke depan. Sekian informasi dari saya. Selamat sore semuanya, bertemu kembali dengan saya Nazul Fadila. Di sini saya akan menyampaikan berita informal yang berjudul Belum Sejahtera Pekerja Sektor Informal Butuh Perhatian Pemerintah.
Pemerintah diminta lebih memperhatikan sektor informal melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan keterjangkauan akses ekonomi, mengingat kontribusi sektor itu pada perekonomian cukup besar. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nawawi Asmat, mengatakan sektor informal terbukti berperan signifikan dalam penyediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Sektor informal mampu menampung banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor formal, sehingga angka pengangguran tidak meningkat signifikan, ucapnya di Jakarta, Kamis 16 Januari 2014. Penguatan sektor informal tersebut dinilainya sebagai titik penting karena fakta yang ada menunjukkan sebagian besar pekerja sektor informal masih hidup di garis kemiskinan atau biasa disebut bekerja tetapi miskin atau working poor. Data Badan Pusat Statistik per Agustus 2013 tercatat 44,8 juta orang, 40,42% bekerja di sektor formal, sedangkan 66 juta orang masih bekerja di sektor informal. Adapun tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2013 sebesar 6,25%. Dari data yang ada, hampir sebagian besar pekerja kita berada di sektor informal yang mengindikasikan pekerja kita masih berada pada lingkaran kemiskinan, ujarnya. Menurutnya, tidak ada jaminan pasti pekerja tersebut berpeluang naik kelas sehingga bekerja di sektor formal karena porsi perusahaan besar di Indonesia hanya 10% sampai 20% dan sisanya didominasi sektor-sektor pendukung yang mempekerjakan pekerja informal itu. Untuk itu, satu-satunya jalan untuk memotong tren kemiskinan pada pekerja informal adalah penguatan sektor informal sehingga mampu menciptakan kepastian pekerjaan layaknya sektor informal. Misalnya dengan pemberian lokasi yang legal bagi pedagang kaki lima serta memastikan keterjangkauan kebutuhan dasar, salah satunya dengan upaya stabilisasi harga bahan pokok dan perumahan bagi rakyat miskin, ungkapnya. Upaya pencapaian pekerjaan layak, sambungnya, tidak hanya bisa dilakukan dengan peningkatan upah semata, tetapi harus diimbangi dengan ketersediaan jaminan sosial, kesempatan kerja, pemenuhan hak dasar, dan pengakuan hak individu terhadap pekerjaan. Dia mengemukakan upaya penguatan sektor informal juga mampu menurunkan ketimpangan pengeluaran antara masyarakat miskin dan kaya, sekaligus memberikan penghidupan yang layak sekalipun di sektor yang selalu dipandang sebelah mata ini. Sekian informasi berita informal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.